Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Setia Perlia dari kelas 11 AKL. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara proses pembuatan laporan arus kas. Pengertian arus kas. Cash flow statement adalah laporan arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu perusahaan selama satu periode. Menurut Arfan Iksan, cash flow statement adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang sumber dan penggunaan yang tunai dalam periode tertentu. Menurut Mursyidi, cash flow statement adalah laporan yang menggambarkan bagaimana perusahaan mendapatkan dan menggunakan kas dari aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan dalam suatu periode menurut Toto Prihadi. Cara menyusun laporan arus kas. Catatan keuangan ini bisa dibuat dengan berpatokan pada dua sumber data, yakni neraca periode berjalan dan sebelumnya, serta laporan laba atau rugi pada periode ini. Untuk penyajiannya pun bisa dibuat dengan dua cara, yakni direct method atau langsung dan indirect method atau tidak langsung. Perbedaan keduanya hanya terletak pada penyajian data yang berasal dari aktivitas operasi. Pada penyajian langsung, kegiatan operasional dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, termasuk diperinci ke dalam dua jenis arus kas masuk atau arus kas keluar. Sedangkan pada penyajian tidak langsung, arus kas pada aktivitas operasi ditentukan dengan mengoreksi laba bersih yang telah ada di laporan laba rugi. Jadi, indirect method lebih memusatkan diri pada data yang sudah ada di neraca dan laporan laba rugi. Laporan arus kas sendiri secara khusus memiliki tujuan sebagai 1. Memprediksi arus kas di periode berikutnya berdasarkan data dari laporan keuangan arus kas di periode saat ini. 2. Menentukan pembayaran mana saja yang wajib dibayarkan sesuai kemampuan perusahaan. Ketiga, sebagai dasar untuk mengambil keputusan para manajer keuangan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan. Keempat, sebagai pelaporan terkait laba bersih apabila ada perubahan terhadap kas perusahaan. Manfaat laporan arus kas. 1. Memberikan informasi berhubungan dengan arus kas sebagai landasan dalam menyusun strategi keuangan di periode berikutnya. 2. Mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan mampu membayar dividen serta membayar kewajiban seperti menggaji karyawan. 5. Langkah untuk membuat laporan arus kas. 1. Menghitung kenaikan atau penurunan kas. 2. Menghitung kas bersih neto pada aktivitas operasi baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, menghitung kas bersih neto pada aktivitas investasi. Keempat, menghitung kas bersih neto pada aktivitas pendanaan. Kelima, hitung jumlah kas bersih dari ketiga aktivitas tersebut beserta saldo awal kas. Data apa yang akan Anda dapatkan dari laporan arus kas? 1. Kas dari aktivitas operasi dapat dibandingkan dengan laba bersih perusahaan untuk menentukan kualitas laba. Jika kas dari aktivitas operasi lebih tinggi dari laba bersih, laba dikatakan berkualitas tinggi. 2. Laporan ini berguna bagi investor karena dengan anggapan bahwa cash is king memungkinkan investor untuk mengetahui arus masuk dan arus kas keluar perusahaan secara keseluruhan dan memperoleh pemahaman umum tentang kinerjanya secara keseluruhan. Jika perusahaan mendanai kerugian dari operasi atau membiayai investasi dengan mengumpulkan uang atau hutang atau ekuitas, maka laporan arus kas akan segera menjadi jelas. Laporan arus kas tidak hanya akan sangat berguna untuk memudahkan pengecekan kas pada periode tersebut, tetapi juga dapat menjadi dasar prediksi dari ketidakpastian kesehatan keuangan bisnis Anda di masa mendatang. Karenanya, laporan ini akan sangat bermanfaat bagi para kreditor, investor, pihak manajemen, atau pihak terkait lainnya. Di dalam laporan keuangan arus kas biasanya meliputi jumlah kas yang masuk atau diterima berupa uang tunai dan investasi tunai dari pemilik perusahaan,
Lalu jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti utang dan beban-beban yang perlu dibayarkan. Laporan arus kas umumnya disusun berdasarkan data-data dari laporan laba rugi selama periode berjalan dan dari data neraca pada periode sebelumnya. Sementara arus kas sendiri dibagi menjadi 3 macam aktivitas, yakni operasional, investasi, dan pendanaan. Tujuan dan fungsi yang paling utama dari laporan arus kas ada pada informasi yang diberikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dana kas pada suatu periode. Nah, dari informasi tersebut, perusahaan bisa menentukan strategi keuangannya, seperti mengevaluasi aktiva bersih, likuiditas, dan lainnya. Penyusunan laporan arus kas. Metode langsung. Pencatatan yang biasa dilakukan dalam metode langsung cukup mudah karena sudah terbagi ke dalam 3 kegiatan utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Metode ini aliran kas dari kegiatan operasional dibagi menjadi 2, yakni kas masuk dan kas keluar. Lalu disusun lagi menjadi beberapa jenis pengeluaran dan penerimaan kas. Keuntungan menyajikan laporan arus kas metode langsung adalah kamu bisa mengetahui dari mana saja sumber dana dan pemakaian dana kas di dalamnya. Namun yang menjadi kekurangan dari metode langsung ini adalah pencarian data yang tidak mudah dan memakan waktu. Singkatnya, kelebihan dan kekurangan metode langsung yaitu: 1. Laporannya, penyusunannya berdasarkan buku kas atau bank. 2. Karena penyusunannya berdasarkan dari buku kas, maka ketika melakukan pencatatan tiap transaksi arus kas harus segera digolongkan ke dalam 3 jenis kegiatan atau aktivitas. Hal ini supaya memudahkan saat penyusunan laporannya. Metode langsung ada beberapa jenis penerimaan kas dan pembayaran yang umum digunakan, yaitu: 1. Penerimaan kas dari konsumen atau pelanggan. 2. Pembelian atau pembayaran kepada suplir. 3. Pembayaran gaji karyawan. 4. Pembayaran pajak dan bunga. 5. Pembayaran kas dari pembelian berupa aset tetap. 6. Penerimaan kas yang didapat dari penerbitan saham. Metode tidak langsung. Pada penyajian laporan kas melalui metode tidak langsung, penyusunan laporannya dimulai dari laba bersih dan kemudian menyesuaikannya untuk penerimaan dan beban yang tidak melibatkan pemasukan dan pembayaran kas. Metode tidak langsung ini bisa disimpulkan sebagai berikut. Penyusunan laporan arus kas berdasarkan laporan keuangan perusahaan, yakni laba rugi dan neraca. Tidak memerlukan penggolongan terhadap aliran transaksi kas. Pengelompokan kegiatan transaksi disusun dengan melihat dari akun atau rekening yang terdapat pada laporan keuangan. Perbedaan cash flow statement metode langsung dan tidak langsung. Dari penyajian laporan arus kas kedua metode ini, perbedaan pertama terletak pada bagian kegiatan operasional perusahaan, kegiatan investasi, serta kegiatan pendanaannya. Pada metode arus kas tidak langsung, cara perhitungan dimulai dari bawah ke atas di dalam laporan laba rugi. Selain itu, bisa juga dimulai dari perhitungan laba bersih. Di dalam penyajian metode langsung, ada beberapa perhitungan yang dikeluarkan, yaitu beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan dan kerugian, serta utang. Item-item tersebut dihilangkan dari kegiatan operasi. Contoh laporan arus kas perusahaan metode langsung dan metode tidak langsung. Ini adalah contoh laporan arus kas metode tidak langsung. PT Cibala Pulang untuk periode yang berakhir Desember 31, 2013. Aktivitas operasi. Yang pertama, pendapatan bersih sejumlah 1.545.000. Kedua, kenaikan piutang dikurang 23.000. Kenaikan utang usaha 300.000. Kenaikan utang karyawan
138.000. Kenaikan utang pajak 644.000. Keuntungan dari penjualan perlengkapan minus 45.000. Keuntungan dari penjualan tanah minus 400.000. Beban amortisasi paten 16.000. Beban depresiasi kendaraan 40.000. Beban depresiasi gedung 25.000. Kas diterima dari aktivitas operasi total semuanya 2.240.000. Aktivitas investasi 6. Penjualan perlengkapan 65.000. 7. Pembelian perlengkapan minus 12.000. 8. Penjualan tanah 1.400.000. 9. Pembelian tanah minus 1.500.000. 13. Pembelian gedung minus 100.000. Kas digunakan untuk aktivitas investasi total semuanya minus 197.000. Aktivitas pendanaan 1. Pembayaran dividen minus 2.553.000. 15. Penerbitan saham biasa 500.000. Kas digunakan untuk aktivitas pendanaan total semua minus 2.053.000. Kas di tanggal 1 Januari 2013 11.000. Kas digunakan minus 10.000. Kas di tanggal 31 Desember 2013 90.000. Laporan arus kas metode langsung. Aktivitas operasi penerimaan kas dari 16 pengguna jasa customer, pembayaran kas